Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, ila akhir ayat. Alhamdulillah, atas rahmat karunia taufik yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin menyempurnakan nikmat tersebut bagi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman Majelis Ta'lim Dia Ulami yang Allah muliakan, alhamdulillah ini sudah hari kedua atau hari ketiga ya, kita masuk pada bulan yang mulia, bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang penuh keistimewaan, bulan persiapan, bulan kemuliaan gitu. Masya Allah, ini semua kita berada dalam bulan ini, tentu ini adalah nikmat yang luar biasa gitu ya. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, nggak akan bisa terhitung. Maka teman-teman, termasuk nikmat terbesar yang Allah kasih untuk kita adalah kita dikasih afiah, kita dikasih sehat, kita dikasih kesempatan, kita berada dalam bulan ini dalam keadaan iman. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Bukti iman apa? Bukti iman adalah kita dalam bulan ini, dalam waktu ini, Allah langkahkan hati kita, Allah tuntun hati kita untuk sama-sama belajar dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sesuai tema kita malam ini teman-teman. Temanya adalah menanam amal di bulan Rajab, memetik rahmat di bulan Ramadan, insya Allah. Menanam amal ya, menanam gitu. Dari kata menanam saja sudah jelas ya teman-teman, bahwa dunia itu memang tempatnya menabung gitu. Sebenarnya menanam amal bukan hanya di bulan Rajab teman-teman. Di seluruh bulan, bahkan di seluruh hari, di seluruh detik, itu yang harus kita tanam. Supaya menjadi bekal, supaya nanti di akhiratnya banyak panennya gitu teman-teman. Kayak kita aja, usaha di rumah, dagang, kerja, mencari rezeki gitu ya, untuk nanti dipanen gitu ya. Ketika kita dipanen, contoh diterima gaji awal bulan, itu akan lupa kepayahan selama 29 hari itu. Contoh, ada mungkin di antara teman-teman yang kerjanya sebagai pegawai kantor misalkan, yang berangkat pagi, pulang sore, atau bahkan kadang lembur gitu kan. Selama 29 hari capek. Tapi datang tanggal 1-nya, datang tanggal 2 atau tanggal 3 waktunya gajian, seakan lupa kecapaian, kelelahan yang diusahakan selama 29 hari itu. Maka teman-teman, di dunia ini darut ta'ab, tempatnya capek, memang betul. Menanam amal, kita nggak bisa lihat mana hasilnya, kita nggak bisa tahu sampai mana, sebesar apa, seperti apa, kita nggak tahu. Pahala itu Allah yang tahu. Makanya di dunia ini kita banyaknya nanam teman-teman. Nanti di akhirat yang banyak nanamnya, banyak juga panennya gitu. Ya, banyak juga panennya. Maka Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pada kesempatan ini yang kita berada dalam bulan Rajab ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai hari-hari yang istimewa. Ya, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Dalam Al-Qur'an bulan itu ada 12 ya. Baik bulan Hijriah ataupun bulan Masehi. Yang kita dibahas ini adalah bulan Hijriah ya teman-teman. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 tersebut ada 4 yang Allah muliakan. Apakah yang lain tidak mulia? Yang lain juga mulia. Cuman yang istimewa itu ada 4. Ya. Oh, berarti kita boleh dong maksiat di bulan-bulan lain ya? Tidak, bukan begitu teman-teman. Cuman di antara 12 bulan itu ada yang istimewa. Ya.
Seperti guru aja ya, dalam satu kelas, contoh siswanya ada 100, itu pasti ada yang istimewa teman-teman. Siapa yang istimewa? Yang punya kelebihan biasanya, yang punya kesungguhan, yang punya kegigihan, itu yang istimewa di pandangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun sama teman-teman. Di antara seluruh makhluknya, Allah pilih Allah pilih satu yang paling mulia yang menyampaikan Al-Qur'an, itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Di antara seluruh malaikat, Allah pilih satu yang untuk menghantarkan Al-Qur'an pun kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril gitu. Di antara seluruh kalam di muka bumi ini, Allah pilih kalam yang sangat mulia, yaitu Al-Qur'an. Ya. Di antara tanah di seluruh muka bumi ini, ada tanah yang paling mulia, yaitu masjid, gitu kan. Sama, di antara bulan, bulan di dunia, bulan di bumi ini gitu, ada dari bulan Muharram sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang paling mulia juga, namanya Ashhurul Hurum, yang akan sekarang kita bahas. Di antara hari pun sama, hari ada 7, tapi ada hari yang paling mulia, yaitu hari Jumat. Insya Allah hari ini ya teman-teman. Di antara seluruh malam biasa aja, tapi ada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Jelas ya teman-teman, dalam seluruh aspek-aspek kehidupan ini, seluruhnya baik, tapi tidak seluruhnya istimewa, tapi tidak seluruhnya mulia. Maka bagaimana? Fa'azimu ma'azamallah. Maka ayo, agungkanlah apa yang telah Allah agungkan. Ketika Allah mengagungkan satu bab, ketika Allah mengagungkan satu perkara, berarti Allah tahu kadar itu pahala seperti apa gitu. Jadi azimu ma'azamallah. Agungkanlah apa yang Allah agungkan, teman-teman. Gitu. Kenapa kita harus mengagungkan Ashhurul Hurum ini? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagung-agungkan syiar-syiar Allah, siapa yang mengagungkan keistimewaan Allah, itu termasuk daripada takwa. Takwal qulub, termasuk daripada sifat takwa gitu. Maka teman-teman, yang kita pelajari sekarang adalah termasuk Ashhurul Hurum itu ada 4. Bulan yang mulia itu ada 4. Di antara 12 bulan, ada bulan yang mulia. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga yang terakhir Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu yang mutawaliyat ya, berdampingan. Yang satu misal itu bulan Rajab. Kenapa Rajab misah sendiri? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Karena Rajab ini dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa melipat gandakan amal isti'dad kita untuk menjumpai bulan Ramadan. Ya. Saking agungnya Ramadan, saking besarnya apa yang bisa kita dapat di bulan Ramadan, persiapan kita ini dari bulan Rajab. Bahkan Ahlu Tarim teman-teman, itu mereka persiapan Ramadan itu 6 bulan sebelum dan masih tidak move on dari Ramadan 6 bulan setelah. Jadi 1 tahun penuh mereka ini nggak bisa move on dari keindahan bulan Ramadan. Nyampe di bulan Syawal mereka masih mengingat-ingat bagaimana indahnya bulan Ramadan. Sampai di akhir tahun 6 bulan setelahnya mereka masih tidak bisa move on dengan keindahan Ramadan. Di bulan ke-7 mereka bersungguh-sungguh bersiap-siap untuk mendapati keistimewaan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi memang hari-harinya dipakai untuk menunggu datangnya bulan suci Ramadan gitu. Nah, maka bagi kita bagaimana? Kadang kita ini kalau deket Ramadan udah ngomong gini, ya bentar lagi Ramadan, nggak bisa makan siang-siang. Nah, padahal di balik keenakan makan itu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang perlu kita dapat, yang perlu kita raih di bulan Ramadan. Tentu itu semua perlu dengan persiapan. Ya. Sebagaimana kita kalau mau bikin acara teman-teman, bikin acara khitanan, walimah, kemudian lagi walimatul safar, walimatul hajj atau acara apapun, semegah apa acaranya itu akan tergantung dengan persiapan kita yang kita siapkan gitu.
Maka banyak orang yang datang bulan Ramadan kepadanya, tapi belum siap. Apa belum siapnya? Belum ngerti ada apa aja di dalam bulan Ramadan. Belum ngerti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, gitu. Maka kita harus persiapkan diri kita dari bulan Rajab ini. Dari bulan Rajab ini kita siapkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka jangan kamu zalimi diri-diri kamu di bulan-bulan yang mulia itu, teman-teman. Jangan kita zalimi diri kita. Apa zalimi diri kita? Banyak sekali bentuk kezaliman pada diri kita ini. Allah ciptakan mata untuk apa? Ya untuk melihat. Melihat perkara-perkara yang baik, teman-teman. Kalau kita pakai untuk perkara yang haram, perkara yang tidak baik, maka termasuk zalim. Gitu. Allah beri kita nikmat apa? Nikmat kaki misalkan ya untuk berjalan. Lah kita pakai untuk berjalan melangkah pada maksiat, teman-teman. Maka itu termasuk apa namanya? Tindakan zalim. Nah, fala tulimu fihinna anfusakum. Dikuatkan sama Allah, ditakkidkan sama Allah, jangan zalimi diri-diri kita apalagi di bulan-bulan yang 4 ini, gitu. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu yang tadi sudah dibaca ya. Maka barang siapa yang mengagung-agungkan syiar-syiar Allah, maka termasuk daripada takwa gitu. Teman-teman sekalian, ba'dul akabir, sebagian ulama itu banyak sekali membuat permisalan tentang bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sebagian ulama bilang bahwa Rajab itu yuslih bihil zahir, wa Sya'ban yuslihu bihil batin, wa Ramadan yuslihu bihil ruh. Rajab, sampai kita di bulan Rajab ini. Rajab itu apa? Rajab itu bulan supaya kita membenarkan bagian zahir kita. Membenarkan bagian zahir kita. Sya'ban bulan apa? Sya'ban supaya kita membenarkan bagian batin kita. Ramadan apa? Ramadan supaya kita membenarkan bagian ruh kita. Siapa yang pengen ruhnya benar, siapa yang pengen ruhnya sehat, maka dimulai dari membenarkannya dari zahir, batin, lalu ke bagian ruhnya. Gitu. Kemudian sebagian ulama juga bilang bahwa Rajab itu adalah bulannya menanam. Sebagaimana judul kita ya, menanam Rajab itu. Kalau Sya'ban itu bulannya nyiram, teman-teman. Disiram tanamannya supaya panennya banyak. Panennya di mana? Panennya di bulan Ramadan. Nah, kira-kira kalau mau panen kita harus apa dulu? Harus nanam dulu. Udah nanam disiramin, udah disiramin baru panen. Beda sama orang yang baru nanamnya di bulan Ramadan. Contoh, Rajab 30 hari. Contoh, Sya'ban 29 ke 30. Kita bikin 30 aja. Sudah 60 hari kita nanam dan nyiram, kira-kira untung panennya banyak nggak, teman-teman? Dibanding orang yang baru nanam kemarin, masuk bulan Ramadan, nanam, nyiram, panennya nggak akan banyak. Gitu. Karena seperti yang sama Nabi dikatakan sama Sayyidah Aisyah, ajruki ala qadri nasibik. Upahmu tergantung payahmu. Upahmu tergantung kerjamu gitu. Jadi beda. Orang yang usahanya jauh, usahanya persiapannya lama, maka panennya juga bakal banyak gitu. Nah sekarang kalau kita nggak mulai nanam dari bulan Rajab, nggak akan bisa panen di bulan Ramadan. Orang mah nyampe bulan Ramadan itu udah panen, teman-teman. Udah ngerasain nikmatnya puasa. Udah ngerasain nikmatnya tadarus. Udah ngerasain nikmatnya hari-hari dengan tilawah Quran. Baik di siang hari ataupun di tengah malam. Sehingga Ramadannya nggak capek, teman-teman. Ramadannya nggak tidur terus. Nggak bisa pakai dalil gini. Kan tidurnya juga pahala. Betul. Tidur pahala apalagi ngajinya. Tidur pahala apalagi tadarusnya. Tidur pahala apalagi istighfarnya. Gitu. Ini banyak orang yang pakai dalil itu kalau ketika bulan puasa, saya mah tidur aja dah. Subuh sampai zuhur, sholat zuhur sampai asar tidur lagi, asar sampai maghrib tidur lagi. Seharian tidur, pahala ada pahalanya. Cuman
tidak lebih banyak daripada orang yang sibuk dengan ibadah. Siapa yang bisa Ramadannya sibuk dengan ibadah? Dia adalah orang yang sudah latihan, teman-teman. Latihannya dari bulan Rajab. Bulan ini itu latihan. Ya. Maka di bulan ini banyaknya apa sih? Ibadah kita itu seperti apa di bulan ini? Banyak sekali ya. Guru-guru kita mewasiatkan amal-amalan di bulan Rajab ini yang harus kita baca gitu. Di antaranya sebagian ulama memperbanyak menganjurkan di bulan ini memperbanyak istighfar. Nah, seperti gini teman-teman. Kita mau nanam cabai rawit misalkan ya. Tapi tanahnya nggak sehat. Tanahnya berair, tanahnya kotor, tanahnya banyak kotoran, pokoknya nggak layak untuk nanam. Kira-kira bakal tumbuh nggak itu tanamannya? Atau kita mau makan tapi wadahnya kotor. Gimana pun baik makanannya kalau wadahnya kotor nggak akan bisa, teman-teman. Gimana pun istimewanya makanan, nikmatnya makanan kalau wadahnya kotor nggak akan bisa. Nah, maka Rajab ini adalah bulan yang kita mensucikan wadahnya, membersihkan tanahnya supaya bisa dipakai gitu. Maka pada bulan ini kita perbanyak apa? Perbanyak istighfar. Istighfarnya apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu dibaca pagi petang. Kalau yang belum tahu istighfarnya silakan dibuka di rotinnya Imam Haddad tuh ada Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar. Kemudian Sayyidul Habib Umar bin Hafizahullah Ta'ala mewasiatkan pada bulan ini kita baca surat Fil 3 kali. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelahnya baca apa? Allahumma ja'al kaida a'daika a'daina a'dadin fi tadlil waj'alhum ka'asfin ma'kul ya hayyu ya qayyum ya qawiyyu ya matin 3 kali. Kemudian lagi sunnah lagi beliau menganjurkan lagi di bulan ini membaca surat Quraisy 3 kali. Lalu apa doanya? Setelah baca li'ila fi Quraisy, baca Allahumma at'imna minal ju' wa aminna minal khauf ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Karim 3 kali. Gitu. Dibaca itu. Kemudian lagi Sayyidina Habib menganjurkan lagi baca sholawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika shalihin wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Paling sedikit 1000 kali. Yang bisa nambah lebih baik gitu. Dibagi itu kalau 1000 kali itu dibagi seharinya berapa gitu. Kalau saya baginya beres sholat, kalau lagi nggak sholat baginya pagi petang teman-teman. Misalkan pagi 20 kayak 30 kayak gitu, 100 kayak kita bagi aja supaya inget terus gitu. Kemudian saya juga kemarin sekilas lihat di grup itu ada ini ya, ada challenge baca istighfar gitu ya. Ditambah kita baca sholawat ini. Mudah sekali, sering kita ulangi bacanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa ibadika sholihin wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sangat mudah ya. Itu kita baca perbanyak di bulan Ramadan gitu. Kemudian lagi sebagian ulama juga menggambarkan keistimewaan bulan Rajab ini seperti wudu. Rajab seperti wudu, Sya'ban seperti memakai baju, dan Ramadan sholatnya gitu. Pengen sholat bener, wudunya benerin dulu. Pengen sholat bener, auratnya ditutup dulu, baru sholatnya sempurna gitu. Jadi teman-teman, dari Rajab, Sya'ban ke Ramadan ini adalah satu hubungan yang nggak bisa dipisahin. Usaha kita ini nggak bisa lengah dikit. Kalau lengah dikit nggak akan sampai gitu. Jadi dari Rajab persiapan, Sya'ban kita mulai sungguh-sungguh, Ramadan kita panen. Panennya apa? Panennya kenikmatan kita dalam ibadah gitu. Bahkan teman-teman, saya pernah baca dalam satu kitab tuh ada ulama yang nggak mau baca Qur'annya di siang hari di bulan Ramadan gitu. Tanya sama muridnya, guru, kenapa engkau nggak baca Quran di siang hari? Apa katanya? Seorang guru itu saking dia udah merasa nikmat dengan Quran,
Setiap dia baca lantunan ayat suci Quran itu kerasa manis madu di bibirnya, sehingga dia takut puasanya batal gitu. Jadi dia ini nggak baca apa, nggak baca Quran di siang hari gitu. Saking apanya? Saking dia merasa kenikmatan Quran bahkan sudah terbentuk secara zahir, kerasa seperti madu. Kemudian banyak juga para ulama, ya Allah kasih keberkahan waktu. Ini bukan main nih berkahnya. Saya pun kadang suka nggak masuk akal kalau mikirin, ya Allah, kok bisa ya ada ulama yang menghatamkan Quran hanya di antara maghrib isya. Kok ada ulama yang menghatamkan Quran hanya dalam sholat 4 rakaat hatam satu Al-Quran. Bukan satu juz, satu Al-Quran. Kita aja satu juz itu kalau lancar bacanya itu paling 30 sampai 45 menit. Kalau lagi buru-buru ngebut nggak ada remnya itu bisa 20 menit, tapi tidak nikmat rasanya. Kalau lagi tartil bisa 1 jam. Kebayang, kalaupun tartilnya kita bisa menghatamkan Quran tanpa berhenti baru bisa 30 jam. Bisa nggak kita kuat 30 jam hanya di hadapan Quran, tidak lewatin, tidak makan, tidak minum, nggak ngobrol, nggak apa. Susah teman-teman. Bahkan ada ulama yang di tengah rumahnya itu ngegali kuburan. Supaya setiap ngaji itu masuk ke dalam kuburannya biar inget kuburan itu, Quran itu akan menjadi syafaat di kuburannya. Almuhim banyak sekali lika-liku atau cara-cara ulama menikmati Ramadannya, teman-teman. Banyak banget gitu ya. Nah, kenapa bisa sampai mereka di tahap itu? Kenapa bisa sampai mereka senikmat, secinta itu sama bulan Ramadan? Itu tentu dengan latihan dan persiapan dari bulan Rajabnya gitu. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi Masya Allah, apa namanya, jangan kita sia-siakan apa namanya, kesempatan yang mulia ini. Perbanyaklah kita doa. Apa doanya? Doanya yang sudah masyhur teman-teman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan gitu. Ketika Nabi SAW menganjurkan kita baca doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, barik lana, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Nah, ini sudah jelas dalam hadis ini teman-teman. Nah, doa yang Nabi anjurkan ini mengandung arti kesinambungan antara bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan Ramadan. Itu berarti persiapan Nabi untuk bulan Ramadan sudah dari bulan Rajab gitu. Ya. Maka apa yang kita usahakan di bulan ini? Mungkin salah satu tipsnya adalah lebih banyak meluangkan waktu untuk beristighfar ya. Lebih banyak meluangkan waktu untuk muhasabah, teman-teman. Muhasabah itu sangat penting. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu kita introspeksi diri ya. Sudah sejauh mana dosa yang tiap hari kita pupuk, dosa yang sebenarnya itu dosa tapi karena udah terlalu sering jadi kita nggak ngerasa itu dosa gitu. Itu banyak banget pasti teman-teman, karena udah terlalu sering kita kerjakan sehingga kita lupa kalau itu adalah dosa. Seperti apa? Seperti gibah contohnya. Gibah yang suka jadi buah bibirnya wanita teman-teman. Jadi keruka akhoka bima yakroh, menceritakan saudaramu dengan perkara yang tidak dia sukai. Walaupun benar namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Nggak ada baiknya. Saking seringnya kita menceritakan orang lain, jadi ini merasa biasa saja gitu ya. Nah ini harus kita renungi teman-teman. Jauhi, apalagi di bulan ini. Oh Ustazah saya nggak bisa karena circle saya memang setiap hari seperti ini gitu misalkan. Nggak bisa kita mencegahnya, tapi kita bisa menjauh darinya gitu. Oh saya nggak bisa karena saya biangnya misalkan gitu. Ente yang harus diobatin gitu. Kamu yang harus diobatin. Ya. Maka janganlah kita ikutin gaya hidup yang
Allah benci seperti itu, nauzubillah ya. Memang tidak dipungkiri teman-teman, seluruh manusia itu apa namanya tidak luput daripada dosa, apalagi wanita. Kumpul-kumpul sama teman-temannya apa yang diceritakan gitu. Kalau nggak nyeritain orang nggak afdol gitu kan ya. Nah, ayo sebagaimana pahala di bulan ini dilipat gandakan teman-teman, maka dosanya pun dilipat gandakan gitu. Ingat kalau kita banyak uang harus banyak sedekah. Kalau kita banyak makan, kita harus bakal banyak buang air. Sebagaimana Allah lipat gandakan pahala di bulan ini, Allah juga akan melipat gandakan dosa di bulan ini. Nauzubillah. Ya. Maka teman-teman yang Allah muliakan, teman-teman yang Allah rahmati, ayo Fakir mengajak kita semua untuk sama-sama islah, sama-sama memperbaiki diri di bulan ini. Apa caranya bentuknya yang tadi dengan sholawat ya. Mungkin yang biasanya kita menghabiskan waktu untuk kumpul sama teman-teman, untuk nongkrong sama teman-teman, lebih dikurangi yuk dikit. Kita lebih fokus menghantarkan diri kita ke bulan Ramadan. Lebih fokus mempersiapkan diri, menggali apa yang tidak kita ketahui, supaya kita bisa istimewa di bulan yang istimewa. Gitu. Maka kata guru saya, dunia ini seperti menelan air asin, teman-teman. Seperti menelan atau meminum air asin, air yang asin. Semakin ditelan, semakin haus. Kalau kita ngejar dunia ini begitu, teman-teman. Dapat satu, pengen dua. Dapat dua, pengen tiga. Ketagihan, gitu. Jadi jadikanlah ketagihan itu untuk mengejar bekal di akhirat. Sampai ibadah kita candu, teman-teman. Ya. Sampai ibadah kita jadi candu. Masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana ahlu tarim ya teman-teman ya. Mereka itu luar biasa yang saya lihat. Jaga tokonya aja itu nggak pernah lepas daripada tasbihnya gitu. Bahkan khal-khalah itu yang jual-jual makanan di pinggir jalan ataupun jual-jual barang itu kalau nggak ada yang beli mereka baca Quran, baca kitab gitu. Berbeda banget sama keadaan di Indonesia yang mana setiap tokonya ada dangdutnya gitu. Kita lewat juga karena suka aduh ini gimana gitu kan ya. Nah, sehingga mereka ini menjadikan dunia memang betul-betul supaya menjadi jembatan sampainya ke akhirat gitu yang saya ngerti ya teman-teman. Betul-betul dunianya hanya jembatan saja gitu. Nggak ada keinginan, mungkin ada, cuman lebih sibuk. Kan ada kaidahnya. Al-masyghul la yushghal. Orang yang udah sibuk nggak akan bisa disibukin lagi. Itu kaidah fikih. Al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk nggak bisa disibukin lagi. Maka hanya dua pilihannya. Sibuk kita ini dengan dunia atau dengan akhirat. Kalau sibuknya dengan dunia, maka nggak akan sibuk dengan akhirat. Karena sudah sibuk dengan dunia. Kalau sibuknya dengan dunia, nggak akan sibuk dengan akhirat. Karena sibuknya udah dengan salah satunya. Yang sibuk nggak akan bisa disibukin lagi. Gitu. Al-masyghul la yushghal. Maka pandang diri kita. Kita sibuknya dalam apa sih gitu? Dalam apa namanya dunia kita kah? Dalam akhirat kita kah gitu? Apakah yang sibuk dengan akhirat dia yang terbaik? Bukan juga seperti itu teman-teman. Kadang yang terbaik itu yang mengejar dunia. Siapa? Yang menjadikan dunianya jembatan. Seorang ayah nggak bisa dia tiap harinya zikir wirid tapi nggak kerja, anak-anaknya nggak dikasih makan, istrinya kelaparan sehingga wafat. Nggak bisa, bukan begitu juga. Tapi ada orang yang tiap hari mengejar dunia, tiap hari kerja, cuman dunia hanya di genggamannya saja. Seperti sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Dia adalah sahabat yang sangat kaya raya. Ibaratnya lempar kayu jadi singkong. Ibaratnya lempar sampah jadi duit. Itu namanya sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Tapi kata Nabi SAW, dia adalah sahabat yang paling zuhud. Yang paling zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu kan meninggalkan perkara yang dicintai.
Lalu sahabat aneh, kok bisa ya orang yang paling kaya disebut orang yang zuhud gitu. Karena kata Nabi, dalam satu keterangannya, zuhud itu adanya dalam hati. Jangan kita menilai orang kaya orang yang nggak zuhud. Zuhud itu ada dalam hati. Boleh nggak kita jadi orang kaya yang tiap hari gonta-ganti mobil, gonta-ganti handphone, perhiasan? Boleh, silakan. Tapi jangan ada dalam hati kita. Jadikan itu semua dalam genggaman kita, bukan dalam hati. Bukan dalam hati, teman-teman. Ya, maka ayo kita islahkan diri kita perbaiki diri kita supaya bisa siap kita bertemu dengan bulan yang sangat istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Ya, bagaimana judul tadi, kembali ke topiknya apa tadi tuh? Menanam amal di bulan Rajab, memetik rahmat di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa menanam amal, bisa menjadi yang baik di bulan ini sehingga di Ramadan kita bisa memetik rahmatnya Allah Subhanahu gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik teman-teman, mungkin kalau kalau pembahasannya terlalu panjang, apa namanya, eh, akan memakan waktu lebih lama. Mungkin barangkali ada yang mau didiskusikan sama teman-teman, boleh. Yang mau apa namanya, buka suaranya ataupun di kolom komentar silahkan. Hmm. Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustazah Miftahul Jannah. Syukran katsir, jazakumullah khair Ustazah. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat, atau yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand. Adakah yang mau bertanya, teman-teman? Hmm. Ada pertanyaan yang masuk? Dibaca ya. Bentar. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita mengatur waktu untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan supaya nggak ngantuk? Masya Allah. Kakak Latifu Rahman. Supaya nggak ngantuk ya, betul teman. Betul, Ramadan itu betul-betul bulan yang butuh perjuangan. Ya, caranya supaya nggak ngantuk gimana? Eh, saya juga sama sih sebenarnya. Bahkan kadang kita ini udah yang mana gitu yang kita baca ya. Aduh, yang mana, ulang lagi dari awal gitu ya. Mungkin salah satu tipsnya adalah kita bisa latihan dari sekarang gitu. Latihan dari sekarang, baca satu hari berapa yang kita mampu. Misalkan satu hari satu juz misalkan. Berarti one day one juz tuh ya. Satu hari satu juz kita baca sehingga nanti makin lancar bacaan Quran kita, makin nikmat bacaan Quran kita. Mungkin nanti kalau udah nikmat bacaannya, apa yang kita baca itu akan ngerti gitu. Seperti misalkan kita ngelewatin surat Yusuf. Wah, itu luar biasa teman-teman. Sayyidul Habib tuh kalau udah baca surat Yusuf, itu kayak kita ini masuk dalam filmnya Nabi Yusuf. Bener. Gimana ketika Nabi Yusuf dideketin sama Zulaika. Zulaika. Robek baju depannya, robek baju belakangnya. Bagaimana? Itu bener-bener Habib itu membaca Quran seperti bercerita ketika melewati ayat cerita. Habib ketika melewati ayat rahmat, intonasinya berubah seperti berdoa. Ketika melewati ayat azab, intonasinya berubah seperti memohon, meminta ampun perlindungan daripada azab. Memang itu sebenarnya adab membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran terasa lebih nikmat dalam lidah kita. Karena kita candu bacanya, teman-teman. Beres hukum ini, lewatin hukum ini. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Oh, saya kan belum hafal saja maksud Al-Quran. Iya, mungkin saya juga sama, Kak. Belum, apa namanya, Quran itu sangat luas, ilmunya sangat luas. Cuman bisa kita dikit-dikit. Yang pertama tadi apa tipsnya itu? Latihan dari sekarang. Yang kedua, dikit-dikit memahami makna Al-Quran.
baca terjemahnya. Yang ketiga, kita belajar pakai irama sehingga candu bacanya gitu. Mau pakai irama nahawan, mau pakai irama irama hamas, apapun dibaca itu akan candu. Gimana sih orang yang nonton konser itu kan pengen eh, pengen bersinandung kan, pengen melagu, pengen nyanyi gitu ya, pengen ikutin nyanyian itu. Meskipun suaranya jelek, tapi percaya teman-teman, Quran itu sekalipun suara jelek, suara nggak bagus, suara pas-pasan kayak saya nih, kalau udah ngaji ini kayak, udah nikmat aja. Apalagi bener tajwidnya, bener makhrajnya, bener sifatnya gitu. Jadi yang pertama, tipsnya dari saya tuh ya. Yang pertama, teman-teman bisa untuk latihan dari sekarang. Latihan banyak baca Quran. Yang kedua, bisa kita memahami makna-makna Al-Quran supaya nggak jenuh bacanya. Yang ketiga, belajar untuk memakai irama. Ngajinya pakai irama gitu. Sehingga menjadi nikmat, teman-teman. Bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam karena ngedengar adiknya baca surat Toha. Adiknya baca surat Toha, Sayyidina Umar masuk Islam. Seindah itu lantunan bacaan surat Toha yang dibaca oleh adiknya gitu. Jadi baca Qurannya merasa lebih bahagia dan nikmat gitu mungkin. Ya, 3 tips dari saya. Kemudian Kakak Hafiza, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, istighfar Rajab apakah boleh baca melebihi dari yang ada di kitab amalan atau mengikuti apa yang sudah ditentukan saja? Lalu bacaan istighfar yang seperti apa yang pas untuk amalan sehari-hari? Kakak Hafiza, istighfar Rajab itu kalau saya pakainya apa yang sama Sayyidul Habib disuruh. Tadi kalau di kitab kan astagfirullah min qaulin fi'lin itu ada, nanti mungkin saya share ya sama Kak Nabila ya. Ada itu dibaca pagi dan petang. Itu istighfar Rajabnya. Kalau misalkan mungkin kayaknya udah pernah di-share deh sama Kak Nabila di grup ya. Nah, yang saya share itu Ustazah yang Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Yang itu Ustazah 70 Kalau kali. Sama kalau ada PDF juga. kalau yang voice note dari Sayyidul Habib udah belum Kak? Hmm, kayaknya udah deh. Udah juga. Itu ya. Nah, itu yang dibaca pagi petang. Kalau misalkan melebihi daripada kitab, itu tergantung ya Kak, kita harus ada pemandunya gitu. Dari siapa yang itu kita pakai jasanya. Untuk sehari-hari itu dibaca pagi petang ditambah dengan Sayyidul Istighfar yang tadi Allah mantara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, itu dibaca setiap apa namanya? Setiap pagi petang. Kemudian lagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana caranya supaya bisa istiqomah beribadah sehingga nanti bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Masya Allah. Bagaimana caranya istiqomah sehingga Ramadan terbiasa gitu. Ini berat ya teman-teman ya. Istiqomah itu khairun min alfil karomah. Berat sekali. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Nah, kenapa yang tadi saya sampaikan para ulama bisa apa namanya bisa istiqomah itu tentu dengan latihan. Nah, dengan apa namanya latihan. Jadi apa namanya? Oh, maksudnya Sina Muhammad. Tadi apa tadi? Istiqomah beribadah sehingga bulan Ramadan kita tidak terbiasa itu. Kakak Tia Ruftiani. Caranya diantaranya terbiasa memanage waktu dari bulan Rajab ya. Memanage waktu dari bulan Rajab gitu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara saya yang ahlu bid'ah. Hmm. Dia membid'ahkan saya yang menjalankan puasa Rajab. Bagaimana sikap saya sebaiknya? Dan jika dia menghormati ibadah saya, bagaimana mengomentari ibadah saya bagaimana jazakumullah khair. Kakak Anggun Renata memang sebenarnya ya bergaul sama orang yang suka membidah-bidahkan. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin, Kak. Tidak boleh membidah-bidahkan, tidak dengan mengkafir-kafirkan, dan tidak dengan menjatuhkan. Itu Islam. Cuman bagaimana yang kita hadapi orangnya seperti itu misalkan ya. Suka membidah-bidahkan dan mengomentarinya. Kalau kata guru saya, berhadapan dengan orang seperti itu, banyak skipnya aja sih, Kak.
Kita jangan terlalu dianggap gitu ya. Kalau bicara masalah bid'ah, kita pun bid'ah gitu loh. Handphone ini Zoom meeting aja bid'ah, Kak. Kita pakai handphone pun bid'ah gitu. Dan bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah baik dan bid'ah yang buruk. Kalau bid'ah baik ya sudah kita amalkan. Karena tidak semua di zaman Nabi, Nabi kerjakan. Umur Nabi 63 tahun, Kak. Umur Nabi 63 tahun. Nabi nggak sempat punya WhatsApp, nggak sempat punya Zoom, nggak sempat punya majelis-majelis online seperti ini gitu kan. Bid'ah ini. Cuman ini suatu kebaikan. Nah, maka apa namanya? Skip aja sih Kak kalau menurut saya. Selagi kita ini dapat apa namanya? Dapat ini amalan dari guru yang jelas, dari guru yang bersanad, yang betul-betul keilmuannya tidak diragukan seperti Sayyid Habib Umar, betul-betul ulama, betul-betul ahli soleh, ahli solaha gitu ya. Apa namanya? Kita pakai aja apa yang kita tahu gitu. Tapi jangan juga kita amal tanpa guru. Hati-hati ya. Orang yang amal tanpa guru maka gurunya adalah setan. Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meyakinkan diri di kala maksiat menggoda atau datang di waktu yang dimana diri sedang bermuhasabah? Bagaimana caranya meyakinkan diri di kala maksiat menggoda atau datang di waktu ini? Meyakinkan diri seperti apa, Kak? Meyakinkan diri kala maksiat menggoda atau datang di waktu yang dimana diri sedang bermuhasabah. Saya sepertinya kurang paham pertanyaannya. Mohon maaf, Kak Farsha Salsabila bisa diketik ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara maksimalkan diri dalam mengerjakan sunnah-sunnah bulan Rajab yang tiap hari bekerja sebagai penjahit? Masya Allah, Kakak Munirah Ramli. Kakak Munirah Ramli, semoga usahanya lancar terus. Semoga apa namanya jahitannya laku laris manis lancar berkah rezekinya amin ya rabbal alamin. Kakak Munirah sebagai penjahit ya, masya Allah, khairul amal amal biadih. Sebaik-baiknya amal adalah yang dikerjakan dengan tangan sendiri. Kita mungkin bisa menjaga sunnah-sunnah bulan Rajab sambil ngejahit gitu ya. Indah banget ya kayaknya ya. Yang sambil ngejahit sampai istighfar Rajab, sambil ngejahit sampai dengerin apa namanya voice note dari Sayyidil Habib tuh yang istighfar Rajab, sambil ngejahit sambil baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu indah banget Kak. Kak apa namanya? Iringi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif sehingga tidak habis begitu saja. Yang tadi saya bilang, dunia itu kalau dikejar akan terus candu seperti minum air asin. Jadi jadikanlah kasabnya kita untuk mencari akhiratnya kita. Masya Allah. Barakallahu fiq, kamu Nira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya saya mengatur jadwal menghatamkan Al-Quran saat umroh selama 13 hari, Masya Allah. Kakak Umi Umar. Doain kita ya Kak, Kak Umi, supaya bisa apa namanya bisa nyusul ikut umroh. Mengatur 13 hari ya. Tanpa head itu yang ngaturnya. Mungkin bisa 1 hari 2 juz. Oh, nggak bisa ya. Bagi 10 aja deh. 1 hari 3 juz kayaknya, Kak. 1 hari 3 juz. eh Subuh 1 juz mungkin. Zuhur 1 juz. Kemudian malam 1 juz. 1 hari 3 juz. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum. Susah ajari saya atur waktu biar tetap bisa sahur dan qiyamul lail. Biasanya bangun jam 3 tapi cuma sempat sahur saja. Mohon bantuannya Ustazah. Kaliza, Masya Allah. Memang sebenarnya Kak kalau misalkan eh, Ramadan itu waktu qiyamulnya habis sama sahur ya. Eh, kalau guru saya sih
biar kita ini bangun gampang, tipsnya tidur siang yang cukup, Kak. Tidur siang yang cukup, minimal setengah jam sebelum sholat zuhur, istighfar dulu, istighfar apa, tidur siang supaya qailulahnya gampang bangunnya, gitu. Sekarang kan azan subuh udah jam 4 lebih juga ya. Kalau di Bandung sih jam 4 lebih. Jadi mungkin bisa bangun lebih cepat, supaya bisa tahajud dan amalan gitu. Saya bersabar menghadapi dan isu masalah dan kebaikan. Iya, Kang Gun, semangat. Semoga semuanya diberikan kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya biar kita istiqomah menjalankan sholat tahajud di bulan Ramadan? Ya, Masya Allah, Kakak Dewi. Dwi. Tahajud itu minimal 2 rakaat ya, teman-teman. Lebih baik lagi tahajud, witir, hajat, taubat di malam hari itu. Gimana cara beristiqomah? Mungkin salah satu tipsnya apa yang kita konsumsi dengan perkara yang halal, supaya Allah bantu untuk perkara yang kebaikan. Kemudian lagi bisa dengan pakai alarm, bisa dengan saling membangunkan, atau dengan perkara-perkara maslahat gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian jazakallah khair doa bid'ah. Saya jalankan ibadah di sana teman-teman. Amin Kak Umi. Semoga eh, Kak Umi di sana sehat. Kita semua bisa nyusul. Nanti kita majlis di Aulami buka di sana di Haram dah insya Allah ya. Kita semua yang hadir di tempat ini semoga bisa hadir offline. Kita umroh bareng, kita bikin kajian di sana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu pertanyaannya. Udah dijawab semua ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua semoga selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa istiqomah. Ada satu lagi, Yusul. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah wajib sedangkan kita satu rumah. Masya Allah. Kakak Siti Fatimah. Semoga Kakak Siti Fatimah dikuatkan sama Allah. Kuatkan iman Islamnya supaya bisa menjadi sebab kebaikan. Sebenarnya gini Kak, kita nggak bisa ngasih hidayah bagi orang yang kita suka. Karena hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man tasya. Allah apa namanya? Kita nggak bisa ngasih hidayah bagi orang yang kita sukai. Tapi yang ngasih hidayah itu Allah. Sebagaimana Rasul SAW pamannya sendiri aja nggak bisa. Bukan Nabi itu bukan, apakah Nabi bukan orang hebat? Nabi orang hebat. Tapi pamannya aja nggak bisa paksa, Nabi paksa untuk beriman gitu kan. Maka nggak bisa apa namanya kita paksa. Tapi kalau dia Islam, nah ini kan masalahnya ibadah kewajiban ya, berarti dia Islam Muslim ya. Kalau dia Islam, itu kewajiban kita Kak. Ngajarin, nah apa namanya negur. Kalau udah nggak bisa lagi, misalkan udah betul-betul nggak bisa, kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah kita diiringi doa. Nggak bisa lagi, doanya tambah kenceng lagi. Doanya tambah kenceng lagi. Mungkin ibadah kitanya juga belum benar gitu mungkin. Gitu ya. Doanya tambah kenceng, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Untuk kita semua menjadi sebab kebaikan, kewajiban untuk dakwah. Gitu. Maka teman-teman termasuk di antara dakwah itu apa? Apa yang kita dapatkan dalam majelis ini ditulis seperti tadi sama Kak Nabila dibilang di awalnya teman-teman ya, ditulis, di-share lagi supaya saya juga ingat. Jadi saya senang banget teman-teman kalau ada yang nge-share faidah-faidah majelis itu saya baca karena Masya Allah berarti istimewa gitu. Berarti antum semua mendengarkan gitu pengajian ini. Maka ayo yang tadi dibahas, yang tadi dipelajari, yang mungkin faidahnya juga nggak terlalu banyak karena fakirah juga masih belajar, tapi insya Allah ada kebaikannya gitu ya. Yang kebaikannya milik Allah Subhanahu wa taala, keburukannya daripada saya dan daripada setan gitu. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kita malam ini.
Hmm. Jazakumullah yang sudah hadir teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu, semuanya diberikan taufik pertolongan wa ta'ala. Ayo kita sama-sama semangat di bulan ini menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2025. Ya, gitu. Enggak? Hmm. Masya Allah, Alhamdulillah, itulah tadi penyampaian materi dan juga tanya jawab bersama Ustazah Miftahul Jannah. Selanjutnya kami minta izin kesediaan Ustazah untuk mendoakan keberkahan majelis dan juga kami yang hadir di sini Ustazah. Tafadhal Ustazah. Insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, selesai kita di majelis ini. Semoga segala kebaikan yang antum niatkan dalam tempat ini, semua hajat yang kita apa namanya kita baca, baik yang kita ungkapkan ataupun yang tidak kita ungkapkan, semoga Allah menjadi sebaik-baiknya penolong. Semoga Allah menjadi sebaik-baiknya apa namanya teman kita yang bisa mendengar seluruh doa kita. Kita tabarukan dengan doa Syekh Abdul Kamil Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'azimas sultan wa ya qadimal ihsan wa ya daiman ni'am wa ya katsiral jud wa ya wasi'al 'ata wa ya khafiyal lutfi ya jamilas sun'i ya haliman la ya'jal. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه ورضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semoga yang hadir dalam majlis ini Allah berikan keberkahan ilmunya, keberkahan rezekinya. Semoga para qaimat yang ada dalam majlis ini Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya, Allah berkahkan usianya, Allah mudahkan seluruh urusannya, dan semoga mutakalim dan mustami dalam kesempatan ini Allah sampaikan pada maksudnya, Allah kabul hajat-hajatnya, Allah beri kemudahan dalam semua kehidupan langkahnya, dan Allah berikan sifat takwa yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ma nawaw salafus shalih ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Itulah tadi beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, syukran katsir, jazakumullah khair kepada Ustazah Miftahul Jannah dan segenap sahibul hikmah serta hadirin sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir. Selanjutnya akan kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hubba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبل وآله وصحبه عدد تحشي الصحب الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما حمدات النساء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa Alhamdulillah dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili pihak Sohibul Hikmah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kehilafan, dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.